Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jalak wa zakul batil innal batila kana zahuqa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amidana bil asrari allati awda'taha ladayya min ya rabbal alamin. Wa qala lan dawsinten Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam al khoti'atu utawi kaluputan iku idza khofiyat ing dalem ari kalane samar apa al khoti'ah la tadurru mongko ora bahayani apa al khoti'ah illa sahibah angin ing wong kang nglakoni al khoti'ah. Kesalahan ketika dia samar atau tidak terlihat orang banyak atau yang tahu hanya pelakunya saja, itu statusnya la tadurru illa sahibaha, tidak akan memberikan dosa dan tanggungan azab kecuali kepada orang yang melakukannya. Wa idza zaharat, tapi bagaimana kalau misalkan kesalahannya itu terlihat orang banyak, bahkan diupload di sosial media ya, sekarang viral-viralnya setiap kesalahan diupload di sosial media. Jangankan yang salah, yang benar saja dianggap salah. Wa idza zaharat lan ing dalem ari kalane bertelo al khoti'ah falam tughayyar mongko ora den owahi apa al khoti'ah dorot mongko bahayani opal khoti al amata ing wong am. Jadi ketika kesalahan apalagi diupload di sosial media, tetapi orang yang melihatnya, yang menyaksikannya justru ikut serta membenarkan kesalahan itu, maka ini semua akan menjadi dorot al amata, tanggungan bagi orang-orang yang ikut serta menyaksikan tersebut terhadap dosa dan azab yang akan diturunkan atas kesalahan tersebut. Jadi hati-hati. Setiap yang berbuat salah, perbuatannya harus tetap dinyatakan salah siapapun orangnya. Dan setiap orang yang melakukan kebenaran, perbuatannya harus tetap dibenarkan siapapun orangnya. Jadi jangan pandang bulu. Adapun hikmah yang terkandung dan terdapat setelah terjadinya kesalahan itu adalah semua anugerah Allah, baik positif ataupun negatif. Rawang riwayatake ing hadis atau Tabrani, Imam Tabrani fil Ausat ing dalam kitab Ausat. Hai litarkihim tegesi krono ninggalin nas. Maing barang lazimahum kang wajib opo maing nas, wamalan barang wajib kang wajib opo ma alaihim ing atase nas, menataku yuri nyatani saking ngoai wal ingkari lan ngingkari alaman ing atase wong zoharot kang pertelo minhu saking man opo al khotiatu kaluputan. Nah, jadi sebabnya kok diberikan dosa juga, kemudian dibebankan dosa juga kepada orang yang tak melakukannya. Ya kan dia menyaksikannya. Kalau orang tersebut menyaksikan kesalahan dari siapapun, tidak mengingkarinya, bahkan membenarkannya, ya sudah, maka dia juga akan dibebankan dosa atas kesalahan itu. Litarkihim malazimahum, karena dia meninggalkan kewajibannya. Ya, apa kewajibannya? Minatagoyuri wal ingkari alaman zoharat minhul khoti'ah, dari mencegah dan berusaha mengingkari perbuatan orang yang melakukan kesalahan itu. Nah, gitu. Wa qalan dausinten Kanjeng Nabi la ta'murunna lan yakti merintai temen sapa sira, merintai bil ma'rufi kelawan perkara bagus, walatan hawuna lan yakti nyegah temen sapa sira anil mungkari saking mungkar. Kalau tidak dilakukan, maka kata Kanjeng Nabi dalam hadis ini, beliau menyampaikan, maka hendaknya kalian senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan senantiasa mencegah dari kemungkaran. Kalau itu tidak dilakukan,
au la yusallitonna utawa yakti nguwasaake temen sinten Allah Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh sirarokum ing pira-pira wong kang olone sira kabeh. Maka kalau tidak mau mencegah dari kemungkaran, tidak memerintahkan kepada kebaikan, Allah akan memberikan kekuasaan pemerintahan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang fasik. Jadi jangan salahkan siapapun ketika dipimpin oleh orang fasik, orang zalim. Berarti itu adalah kesalahan orang banyak yang tidak mau mengingkari hal yang dianggap salah dalam syariat dan tidak mau mengajak kepada kebenaran, tidak mau mengingkari kemungkaran. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Allah akan memilih pemimpin yang fasik, yang tidak adil, yang zalim untuk memimpin suatu tempat, suatu daerah, suatu kaum, suatu golongan. Fayad'u bahkan fayad'u mongkon dungo sapa khiyarukum pira-pira wong pilihane sira kabeh fala yustajabu mongko ora den sembadani sapa lahum khiyar. Jadi bahkan orang yang terbaik paling soleh di antara golongannya golongannya kaum ini, golongan orang-orang yang tidak mau mencegah dari kemungkaran dan tidak mengajak kebaikan, orang tersolihnya berdoa fala yustajabu, maka kemudian tidak akan diijabah. Saya apa? Sakit bahaya nih gak gelem ngejak kepada kebaikan dan gak gelem nyegah dari kemungkaran. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Al-Bazzar, Imam Bazzar wa Tabrani lan Imam Tabrani. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut adalah kenapa orang tidak mau mencegah dari kemungkaran dan tidak mengajak kepada kebaikan itu mendapatkan siksaan, bahkan akan diberikan oleh Allah pemimpin yang zalim, yang fasik, bahkan orang yang tersolih di antara mereka tidak akan diijabah doanya. Mengapa demikian? Litarkihim krono oleh ninggale khiyar al-amro ing perintah bil ma'rufi lawan perkara bagus, wa nahyalan nyekanil mungkari saking perkara mungkar. Karena tidak mau menjalankan kewajibannya mengajak kepada kebagusan, mencegah dari kemungkaran. Wa fil hadis lan kutab ing dalam fi hadal hadis lan kutab ing dalam ikilah hadis tahditun tawi meden-medeni balighun kang banget. Hadis ini sangat memberikan perhatian ataupun apa ya, kalau meden-medeninya bahasa Indonesia menakut-nakuti, menakut-nakuti kurang elegan bahasa lah. Bagaimana saja menafsir, yang penting coba bahasa Jawane meden-medene litarikil ingkari, untuk orang yang meninggalkan ingkar. Wa anna adzabahu lan temen satune azabe tarikil ingkar iku la yudfa'u, ora bakal bisa ditolak apa azab. Jadi azabnya, siksaannya orang yang meninggalkan ingkar kejahatan, kemungkaran, dia itu tidak akan bisa dihentikan. Jadi tetap azab itu akan turun kepadanya. Wa du'a'ahu lan sesungguhnya, wa du'a'ahu lan teman setuhune doane tarikil ingkar iku la yusma, ora bakal den rungu apa doa. Bahkan doanya tidak akan diijabah sama Allah. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah kesalahan yang tidak kesalahan yang tidak nampak jelas terlihat oleh orang banyak itu tidak akan memberikan beban dosa kepada siapapun kecuali hanya kepada pelakunya. Akan tetapi dosa yang tampak, yang terlihat oleh orang banyak, bahkan viral di sosial media, itu akan menjadikan beban dosa bagi orang banyak ketika orang tidak mengingkari, ketika orang banyak tersebut tidak mengingkari bentuk kesalahan itu. Dan kemudian ketika orang golongan sudah tidak mau lagi mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka Allah akan memberikan kepada golongan tersebut, kaum tersebut, pemimpin yang zalim, yang fasik.
Bahkan sampai-sampai orang tersolihnya di antara kaum golongan itu ketika berdoa tidak akan dijabah sama Allah. Sangke beban dosanya itu luar biasa. Nah, ini semua adalah bentuk perhatian yang harus kita ingat-ingat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengajak kepada kebaikan, mulai dari diri sendiri, orang terdekat, dan masyarakat di sekitar kita, dan bisa mencegah dari kemungkaran mulai dari diri sendiri, keluarga, orang terdekat, dan orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.